Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang masih bisa kami rasakan di pagi hari ini. Begitupun di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan juga Tuhan, sebentar di pagi hari ini kami ingin mendengar sedikit firman Tuhan. Berkati kami supaya firman yang sampai kepada kami bisa kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitupun bisa kami terapkan di lingkungan kami, terkhususnya di kehidupan kami. Ini doa kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sebagai orang Kristen pasti tidak asing mendengarkan tentang kata kasih. Kasih adalah tema yang selalu hadir dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Namun seringkali kita terjebak dalam definisi kasih yang sempit, yaitu hanya kasih yang bersifat sementara, ataupun kasih yang kita terapkan hanya untuk orang-orang yang kita suka ataupun kita sayangi. Dalam Yohanes 13 ayat 34, Yesus memberi perintah baru yang mengubah seluruh paradigma kita tentang kasih. Perintah ini bukan hanya soal memberi kasih kepada sesama, tetapi juga tentang bagaimana kita seharusnya mencintai satu sama lain dengan cara yang sama seperti Yesus yang diterapkannya di kehidupannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Begini firman Tuhan. Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Mari kita perdalam yang diutarakan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34 ini. Di sini kami mengambil 4 poin. Poin yang pertama yaitu perintah baru dari Yesus. Yesus memberi perintah yang lebih mendalam daripada yang terdapat dalam hukum Taurat, yang mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ditulis di dalam Imamat 19 ayat 18. Perintah Yesus ini lebih tinggi, yaitu mengasihi satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih Yesus adalah kasih yang tidak terbatas oleh waktu, keadaan, ataupun kondisi. Ini adalah kasih yang melibatkan pengorbanan dan tidak bersyarat. Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan cara mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita umat manusia. Maka dari itu kasih ini adalah kasih yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Yang kedua, poin yang kedua yaitu kasih yang menjadi teladan. Tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih Yesus bukanlah kasih yang biasa. Ini adalah kasih yang penuh pengampunan, kerendahan hati, dan pengorbanan. Kasih-Nya menunjukkan apa arti mengasihi dengan tulus, tanpa pamrih, bahkan ketika kita tidak layak mendapatkannya. Di dalam kehidupan Yesus, kita melihat kasih yang melampaui batas-batas duniawi. Dia mengasihi bukan hanya teman-temannya ataupun orang-orang yang dikasihinya, tetapi bahkan mereka yang membenci dan menganiaya dia. Inilah kasih yang sejati, kasih yang mencakup semua orang tanpa pengecualian, tanpa memandang bulu. Yang ketiga yaitu kasih sebagai identitas orang percaya. Kasih antar sesama adalah tanda utama bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Tertulis dalam Yohanes 13 ayat 35, Yesus mengatakan, demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Kasih adalah identitas orang Kristen. Ini bukan hanya soal kata-kata, tetapi lebih kepada tindakan yang nyata. Bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari akan mencerminkan siapa kita sebagai pengikut Kristus. Kasih bukan hanya terbatas pada orang yang dekat dengan kita, tetapi juga kepada mereka yang sulit kita kasihi. Bahkan, tertulis di Alkitab, musuh kita sekalipun harus kita kasihi. Nah seperti itulah kasih yang sejati yang ditulis dalam Alkitab. Poin keempat, implikasi kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kasih yang dimaksud oleh Yesus harus terlihat dalam tindakan nyata. Ini bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang mendengarkan, memahami, dan merangkul sesama dengan penuh perhatian dan kerendahan hati.
Kasih juga berarti memberi maaf, tidak pendendam, tidak menyimpan luka-luka dahulu yang sudah berkarat dalam hati. Masih kita ingat-ingat pada masa kini, tidak seperti itu model kasih yang dikatakan oleh Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengampuni sesama, seperti kita telah diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih ini juga mengarah kepada satu kesatuan dalam kasih. Kita belajar untuk hidup bersama dalam perdamaian, saling membangun, dan mendukung satu sama lain. Maka dari itu, Bapak Ibu, Saudara terkasih, di dalam renungan kita pada pagi hari ini, mari kita merenung sejenak. Apakah kasih kita sudah mencerminkan kasih yang diajarkan oleh Yesus atau belum? Apakah kita sudah mengasihi sesama dengan tulus, tanpa syarat, sebagaimana Yesus telah mengasihi kita atau belum? Atau mungkin kita memang masih mengandalkan kasih yang bersyarat. Jika kita mengasihi seseorang, maka seseorang itu pun harus mengasihi kita. Apakah masih seperti itu konsep kasih yang terdapat di dalam kehidupan kita? Kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia ini dengan kasih yang mengubah hidup kita, kasih yang datang dari Tuhan, dan kasih yang menjadi tanda bahwa kita adalah murid-muridnya. Itulah kehidupan orang Kristen yang sejati, yang mampu menerapkan kasih yang sejati dalam tengah-tengah kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat yang masih bisa kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan masih banyak kekurangan kami, terkhusus tentang penerapan kasih di tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Maka dari itu Tuhan, kami berharap supaya tetap Tuhan memberikan kami pengertian, Tuhan tetap memberikan kami kebijaksanaan, berkat yang daripada Tuhan supaya masih bisa kami terapkan kasih yang sesungguhnya di dalam tengah-tengah kehidupan kami. Begitupun Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk Gereja Tuhan GBKP Runggun Jampin, supaya tetap Tuhan memberkati pelayanan yang ada di tengah-tengah Gereja Tuhan ini. Begitupun pendeta, pertua diaken yang melayani di tengah-tengah Runggun Jampin, ini pun tetap Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan semua keperluannya di tengah-tengah pelayanan yang luar biasa. Tuhan yang memberikan semangat terlebih-lebih di dalam kehidupannya pribadi lepas pribadi. Begitupun Tuhan di setiap program-program yang sudah disusun oleh Runggun Jampin, itu pun Tuhan yang memberikan kelancaran, kesuksesan supaya semua program yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan firman Tuhan saja. Begitupun pengurus-pengurus yang ada di tengah-tengah Runggun Jampin, pengurus kategorial, pengurus-pengurus sektor, ini pun tetap Tuhan yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi, supaya Tuhan di tengah-tengah pelayanannya masih bisa mereka rasakan kasih Tuhan tetap menyertai kehidupannya pribadi lepas pribadi. Ini doa kami Tuhan, kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Mari kita sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas untuk kita semua.